Oke. Ya, jadi kita mulai ya. Ini adalah simulasi untuk soal UKM PPD pediatri. Untuk soal pertama, anak A 2 tahun 11 kg datang dengan keluhan gatal pada vagina dan dubur, terutama malam hari sejak 2 minggu yang lalu. Keluhannya tidak disertai mual, muntah, demam. Ibu menemukan adanya bintil putih seperti beras saat membersihkan kemaluan pasien. Dan pada saat pemeriksaan feses ditemukan gambar sebagai berikut. Nah, terapi yang diberikan pada pasien ini adalah, boleh coba dijawab dulu. Kalau untuk UKM PPD kita biasanya lihat dari pertanyaannya itu biasanya ada di kalimat paling belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di soal yang kalian akan hadapi, kalian highlight dulu nih, oh yang dibutuhkan adalah terapi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, berarti kita harus tahu juga dong diagnosisnya apa gitu ya. Ada yang mungkin mau jawab untuk pertanyaan ini gitu ya, terapi yang diberikan pada pasien ini adalah begitu. Kira-kira dia itu sebenarnya kenapa nih pasiennya? Oke, ada yang jawab C, albendazole 400 mg selama 3 hari. Oke, mungkin ada jawaban lain yang kalian pikirkan gitu? Untuk soal ini kira-kira diagnosisnya apa nih, guys? Gitu ya. Jadi clue-nya dia tuh gatel-gatel pada vagina, ada dubur gitu ya. Terus juga ada bintil putih seperti beras. Nah, kira-kira ini tuh apa sih bintil putih seperti beras? Gitu. Nah, jadi oke, kira ada yang jawab tadi C ya, albendazole 400 mg. Itu benar juga ya, albendazole udah benar, tapi yang paling tepat adalah ternyata B gitu ya. Nah, jadi ini itu sebenarnya kita lihat dulu nih, kalau misalnya UKM PPD kan dia ditanyakan terapi ya gitu. Tapi kita lihat untuk keluhannya dia adalah gatal pada vagina dan dubur. Jadi kalau misalnya pada anak gitu ya pediatri itu jarang sekali nih misalnya dia gatal pada vagina tuh kita pikirkan misalnya kayak oh keputihan gitu ya kayak pasien dewasa itu jarang sekali gitu ya. Biasanya itu kalau misalnya dia gatal pada vagina, kita akan tanyakan, di duburnya ada gatal juga atau enggak nih, gitu. Kalau misalnya pada duburnya dia gatal juga, biasanya itu clue-nya itu dia gatal dan terutama pada malam hari. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kita langsung curiga nih, oh apakah dia itu sebenarnya helminth infection atau infeksi cacing, gitu. Ya. Nah, kemudian ada clue lagi, bintil putih seperti beras gitu. Jadi sebenarnya bintil putih seperti beras ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa ada telur cacing di sana. Gitu. Ya. Nah, jadi telur cacingnya kayak gini nih. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di UKM PPD biasanya nanti akan keluar nih untuk gambar-gambar telur-telur cacingnya kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau misalnya paling gampang itu dari telurnya nanti kita bisa lihat kayak gitu. Ini apa sih sebenarnya telurnya dan terapinya nanti menyesuaikan. Nah, untuk pertanyaan ini soal 1 ini sebenarnya adalah bentukan dari telur cacing kremi ya, kremi gitu. Dia khas, dia akan ada bintil putih seperti beras pada malam hari gitu ya, dan juga gatalnya gatal banget saat malam hari. Biasanya sampai bisa ada iritasi juga gitu pada vaginanya, saking anaknya itu garuk-garuk terus. Nah, terapinya itu yang diberikan adalah sebenarnya albendazole-nya adalah single dose gitu. Nah, kita bahas ya. Jadi untuk helminth infection ini sebenarnya menunjukkan ke arah cacing kremi atau Enterobius vermicularis ya atau oxyuris gitu. Nah, dia itu sebenarnya punya gejala klinis yang menonjol ya, gejala klinis yang menonjol yaitu adalah ini, pruritus lokal. Gatel banget kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pada anaknya misalnya perempuan itu kan dari vagina ke dubur itu lumayan deket ya. Jadinya dia biasanya sampai ke vagina juga. Iritasinya bisa sampai ke vagina juga. Gitu. Terutama pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena cacing ini dia ternyata bermigrasi ke anus pada malam hari untuk bertelur kayak gitu. Dan biasanya dia terjadi berkelompok gitu ya pada jadi sekeluarga biasanya gitu ya, borongan. Anaknya iya,
ayahnya iya, ibunya iya, terutama kalau tidur satu kasur. Nah, kalau untuk, cacing itu tadi ya kita lihat adalah dia karakteristik gitu ya. Jadi biasanya diberikan foto kayak gitu. Nah, kita melihat nih, oh tanda karakteristik dari telur cacing ini ya. Jadi untuk telur cacing ini itu kita sebut dengan istilah American football gitu. Jadi American football. Nah, gimana maksudnya? Jadi telurnya itu bentuknya ovoid gitu ya. Kemudian dia juga salah satu sisinya di sini datar, cenderung datar gitu ya. Dan juga dia bentuknya seperti American football gitu. Ya, jadi nanti dihafalin gitu bentuk daripada si telur-telurnya untuk diagnosis. Nah, untuk cara penularan itu biasanya dia itu adalah fekal oral ya. Kalau helminth infection dia biasanya fekal oral gitu ya. Dan dia itu berarti bisa dari anus dia ke mulut. Jadi biasanya itu apa namanya dari kan karena dia gatal dia akan garuk-garuk, telurnya itu ada di jari ya terutama di sela-sela kuku. Kemudian anak itu biasanya kalau malam-malam dia masih suka nih apa namanya nyedot-nyedot jari gitu ya. Nanti masuk lagi infeksinya kayak gitu. Nah, juga bisa satu tempat tidur dengan pasien juga bisa ya. Jadi dia akan sama juga konsepnya dia akan masuk ke sela-sela jari, kemudian nanti makan atau apa tanpa cuci tangan. Nah, dia masuk akhirnya. Kemudian melalui udara yang terhirup dari orang lain dan juga retro-infection gitu ya. Jadi yang tadi, jadi seperti lingkaran setan gitu ya istilahnya. Jadi dari dubur ke masuk lagi ke mulut, kemudian dia bertelur lagi di dubur kayak gitu. Jadi berulang-ulang. Nah, untuk diagnosisnya biasanya anal swab pada malam hari atau juga dia kita sebut dengan gram Scotch test. Jadi aku juga titip pesan ya kalau misalnya untuk UKM PPD biasanya banyak banget nih misalnya ada banyak istilah gitu ya, ada anal swab atau gram Scotch test sama aja sebenarnya. Jadi kayak ada sebentuk seperti selotip gitu malam-malam nanti ditempelkan ke dubur pasiennya untuk kita lihat nih nanti. Nah, nanti si American football itu kelihatan di bawah mikroskop kayak gitu. Kenapa harus malam hari? Karena tadi bertelurnya di malam hari. Nah, ini adalah DD-nya ya, differential diagnosisnya. Tadi karakteristiknya itu sebenarnya paling gampang kalau misalnya udah kita bisa bedakan dari telur-telurnya. Ya, jadi ini adalah Ascaris lumbricoides ya atau cacing gelang gitu ya. Nah, dia itu ada kasnya. Kasnya itu adalah 3 lapis. Jadi kalau misalnya di soal UKM PPD telurnya udah dibilang 3 lapis, terdiri dari 3 lapisan, itu udah merupakan Ascaris lumbricoides gitu ya, udah pasti. Nah, jangan ke terkecoh gitu ya. Pokoknya kalau udah 3 lapis itu pasti Ascaris karena dia ada bentuk telur fertile dan infertile-nya kayak gitu. Nah, 3 lapisan itu apa? Ini yang paling luar adalah lapisan albumin, kemudian lapisan vitelin, ya. Bukan, hialin. Hialin dulu. Hialin, baru yang terakhir adalah vitelin. Gitu ya. Jadi begitu tahu oh telur 3 lapis langsung Ascaris lumbricoides. Nah, dia itu biasanya ada khasnya. Dia itu bisa sampai membuat sumbatan pada usus. Gitu. Sumbatan pada usus sampai bikin ileus obstruktif gitu. Dan juga dia bisa sampai ke paru-paru nanti jadi sindroma Lufer. Ya, jadi dia itu gejalanya tapi sama aja kayak pneumonia kayak gitu. Ya, jadi pada fase awalnya sindroma Lufer kita nggak bisa bedain nih sama pneumonia. Nah, yang kedua adalah telur Trichuris tricura gitu ya. Dia itu bentuknya sangat khas banget seperti tempayan. Ya, jadi seperti tempayan. Nah, dia ada 2 kutub bening di ujung-ujungnya gitu ya. Dan dia ini khasnya dia menyebabkan apa yang kita sebut dengan prolaps rekti. Dan juga bisa menyebabkan anemia. Gitu. Nah, yang terakhir ada telur dari cacing tambang atau Ankylostomiasis. Nah, dia itu biasanya kita karakteristiknya itu adalah dia memiliki dinding tipis dan juga di dalamnya itu banyak sel-sel. Gitu ya. Jadi dia biasanya manifestasi klinis yang lumayan khas itu adalah cutaneous larva migrans dan juga ada anemianya. Kayak gitu. Ya. Oke.
Nah, untuk treatment-nya, untuk mempermudah kita menghafal gitu ya, ada mnemoniknya atau singkatannya yang dipakai udah universal gitu ya. Itu adalah Satan 3SC dan PTS ya. Maksudnya Satan itu apa? Jadi single dose albendazole 400 mg, 3SC berarti 3 hari albendazole, SC-nya itu adalah untuk apa gitu ya, untuk penyakit apa, dan PTS berarti pakai praziquantel kayak gitu. Ya, jadi untuk single dose albendazole kita pakai di TAN, Trichuris, Ascaris, Necator americanus, dan Ankylostoma duodenale. Ini satu paket ya. Kemudian untuk 3 hari albendazole kita pakai untuk strongyloides dan juga CLM gitu. Praziquantel kita pakai untuk tinea dan schistosomiasis. Nah, untuk pasien yang ini itu kita bisa pakai albendazole, ya, mebendazole atau pirantel pamuat. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita harus perhatiin ya kalau anak itu ada dosisnya berdasarkan kilogram. Jadi kalau misalnya anaknya tadi 11 kilogram, kita udah pakai 1 tablet atau 400 mg. Kalau misalnya anaknya kurang dari 10 kilogram, berarti pakai 200 mg atau setengah tablet aja. Nah, gitu ya. Jadi hafalinnya Satan, 3SC, dan PTS. Kayak gitu. Nah, oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, yang ditanyakan adalah tata laksana pemberian nutrisi awal. Ya, nutrisi awal yang tepat pada pasien. Gitu. Jadi anak B usia 4 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan dia berat badannya tidak naik dan tubuhnya lebih pendek. Gitu ya. Jadi berat badan nggak naik dan juga tubuhnya lebih pendek. Dan pada pemeriksaan fisik ditemukan BB per TB-nya min 3 SD, di bawah dari min 3 SD. Pada anak juga ada gejala klinisnya rambut jagung, muka seperti orang tua, serta iga gambang dan baggy pants. Gitu. Yang ditanyakan adalah tata laksana pemberian nutrisi awal. Mungkin ada yang mau coba jawab dulu. Pertanyaannya yang A, F75 fase stabilisasi, B, F75 pada fase rehabilitasi, C, F100 pada fase stabilisasi, D, F100 pada fase transisi, dan E, F100 pada fase rehabilitasi. Oke, tadi pada jawabnya banyakan di C ya, F100 pada fase stabilisasi. Oke, ya. F100 atau F75, guys? Pada tata laksana pemberian nutrisi awal. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ternyata jawabannya adalah F75 pada fase stabilisasi. Gitu. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya dia itu ingin bercerita soal apa sih? Jadi dia itu sebenarnya ingin bercerita bahwa anak ini sebenarnya menderita gizi buruk. Ya, gizi buruk tipe apa? Yaitu tipe lebih ke arah marasmus. Ya, kalau misalnya kwashiorkor dia biasanya akan ada edem-edemnya dan dia biasanya lagi ada infeksi akut. Kayak gitu. Nah, kita tahu anak ini gizi buruk sebenarnya clue-nya adalah dari grafik BB per TB ya. Jadi grafik BB per TB itu sebenarnya menggambarkan status nutrisi. Itu status nutrisi pasien gitu. Jadi kita tahu dia overweight dari mana? Dari grafik BB per TB. Tahu dia gizi buruk juga dari grafik BB per TB gitu ya. Tapi selain daripada grafik si antropometri itu, kita juga bisa lihat dari sebenarnya gejala klinisnya gitu ya, gejala klinis. Nah, yang di sini itu gejala klinisnya udah sampai ada rambut jagung, muka orang tua, iga gambang, dan baggy pants. Ya, jadi itu adalah gejala klinisnya. Kalau misalnya kalian lupa, kayak, waduh, min berapa SD ya baru kita bilang gizi buruk, kalau udah ada gejala klinisnya kita bisa asumsikan dia udah gizi buruk, kayak gitu. Ya. Nah, tata laksana pemberian nutrisi awal yang tepat pada pasien itu sebenarnya kita nggak boleh banyak-banyak dulu, gitu ya. Jadi kita harus start slow and low, gitu ya. Nah, jadi biasanya kita itu pakai F75 pada fase stabilisasi. Jadi kita lihat dulu ya kalau misalnya pasiennya itu masih pada awal pemberian nutrisi awal, kita akan awali dengan F75 terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung mulai di F100, langsung mulai banyak, nanti kita akan kenal sesuatu yang namanya refeeding syndrome gitu ya. Jadi dia tuh nggak bisa setelah dia
secara kronis, secara udah lama gitu ya, dia kekurangan nutrisi, tiba-tiba dapat kayak jebret banyak makanannya, itu nanti akan terjadi sesuatu yang namanya refeeding syndrome. Jadi kita akan start low dulu, jadi F75, dan fasenya kita kenal dengan fase stabilisasi dulu, gitu. Nah, ini tadi ya, jadi selain daripada grafik BB per TB, kita bisa lihat apakah pasien ini ada gizi buruk dari gejala klinis. Ya, jadi jangan lupakan gejala klinisnya. Ya, jadi secara general dia akan terbagi menjadi dua, yaitu marasmus dan juga kwashiorkor. Ya, jadi kalau marasmus itu kita bisa lihatnya dia benar-benar kurus kering gitu ya. Jadi kasihan banget. Jadi udah pucat, terus wajahnya seperti orang tua, ada iga gambang, ada baggy pants pada ininya, pada eh, apa namanya, pada kakinya gitu ya, ada baggy pants. Nah, terus juga kulitnya kayak keriput-keriput gitu. Nah, ini adalah marasmus gitu. Ya, biasanya dia juga pada anak dengan gizi buruk gitu ya, pada marasmus biasanya dia akan ada riwayat infeksi berulang gitu ya. Jadi misalnya diare kronis berulang atau TBC. Kalau untuk anak dengan kwashiorkor, dia itu sebenarnya yang biasanya khas membedakan dengan marasmus itu adalah dia akan ada edemnya gitu ya. Jadi dia akan ada edemnya. Nah, edemnya ini dia akan terlihat di mukanya jadinya kayak bulat, sembab gitu ya. Tapi dia juga bisa ada rambut jagungnya, kemudian juga bisa ada pembesaran hati, kayak gitu. Ya. Jadi itu yang membedakan marasmus dan kwashiorkor ya. Jadi jangan lupakan gejala klinis gitu. Nah, untuk diagnosisnya tadi ya, jadi kita akan menggunakan grafik BB per TB. Jadi bukan height for age, bukan weight for age, tapi BB per TB gitu. Kita tahu dari mana kalau dia itu di bawah min 3 SD gitu ya. Jadi di bawah sini nih. Gitu. Nah, di sini itu kita udah bisa mendiagnosis dia gizi buruk, apalagi disertai dengan gejala klinisnya, kayak gitu. Jangan lupa juga nanti kalau misalnya mungkin exit OSCE atau apa, kalau anaknya usia kurang dari 5 tahun, kita biasanya menggunakan grafik WHO, tapi kalau dia lebih dari 5 tahun, kita pakai yang CDC. Nah, ini tadi ya, jadi ada fase-fasenya nih. Jadi ada 10 tahap tata laksana gizi buruk gitu ya. Jadi ada 10 tindakan pelayanan gizi buruk sebenarnya. Jadi diawali dari fase stabilisasi, kemudian transisi, rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Kalau untuk fase yang awal itu akan kita stabilisasi dulu gitu ya. Jadi stabilisasi itu tuh sebenarnya pada anak dengan gizi buruk dia akan datang ke kalian dengan infeksinya, dengan hipoglikeminya, dengan dehidrasinya. Kita harus mengatasi semua itu dulu sebenarnya pada prinsipnya kayak gitu. Makanya kita juga nggak bisa terlalu agresif untuk nutrisinya gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan F75 terlebih dahulu kayak gitu. Ya, jadi nanti ini dibaca-baca lagi ya untuk 10 tindakan pelayanan gizi buruk. Nah, kita ada di fase, jadi tadi kalau untuk pelayanan nutrisi awal pasti diawali dari stabilisasi dulu ya, stabilisasi dulu, baru transisi, baru rehabilitasi. Jadi jangan lupa ya. Nah, ini untuk nutrisinya. Jadi tadi sebenarnya kalau tindakan pelayanan gizi buruknya itu sebenarnya ada banyak kompleks ya. Jadi hipoglikeminya, hipoterminya, dehidrasinya kayak gitu. Jadi ada banyak. Tapi untuk nutrisi sendiri sebenarnya kita berbicara soal si FF ini. Ya, jadi sebenarnya F75 itu berarti apa? Berarti ada 75 kilokalori di dalam 100 cc. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya untuk F100 berarti ada 100 kilokalori dalam 100 cc larutan itu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada di buku pelayanan gizi buruk itu biasanya kompleks banget nih ya buat ininya, nanti harus berapa. Secara simpelnya itu kalian hafalin aja. Kalau untuk fase stabilisasi berarti kebutuhan kalorinya 80 sampai 100 kilokalori per kilogram per hari. Kayak gitu. Ya. Jadi biasanya langsung hafalinnya itu adalah fase stabilisasi pakai F75 kebutuhannya berapa gitu. Untuk fase transisi itu kebutuhan kalorinya 100 sampai 150. Kalau rehabilitasi yaitu 150 sampai 220 kilokalori per kilogram per day gitu ya. Jadi harus dihafalin untuk kebutuhan kalorinya. Nanti
untuk pertanyaan ini kan dia hanya, pakai yang mana dan juga fasenya apa gitu ya, tapi kadang-kadang ada beberapa soal yang jadi mau kasih berapa, kayak gitu. Nah, gampang ya kalau kalian hafalin angka-angka ini gitu ya, kalian bisa lebih cepat kerjain soalnya. Misalnya anaknya 10 kilogram gitu ya pada fase stabilisasi gitu. Berarti dia misalnya baru banget datang ke kalian ya, jadi harus start low. Jadi kalian akan kasih 80 dikali 10, gitu kan, 10 kilokalori per day, gitu. Jadi dia itu ada di 800 kilokalori per day. Nah, kita butuh berapa cc? Gitu ya, berapa cc? Berarti 800 kali 75 bagi 100, gitu aja. Ya. Nah, ini nanti dapatnya itu 600. Sorry. Kalian akan dapat 600 cc per day. Ya, per hari, jangan lupa. Nanti tergantung pada soalnya. Soalnya itu dia per 2 jam kah atau per berapa jam gitu ya. Kalau misalnya dia bilang kita akan feeding per 2 jam, misalnya per 2 jam di soal kayak gitu. Ya udah, berarti kalau per 2 jam berarti kalian akan feeding 12 kali sehari. Ya udah, jadi tinggal 600 bagi 12 kayak gitu. Ya. Oke. Nah, oke. Ada yang tanya, kalau anak UKM PPD kira-kira berapa soal? Gitu. Oke, sebenarnya beda-beda sih ya per batch itu bahkan beda-beda buat ininya. Kayak kemarin aku tuh sebenarnya lumayan, tapi kayaknya mungkin nggak sampai 10 soal gitu. Dan juga dia pas pembagian nilainya itu dia masuk ke yang lain. Jadi misalnya ke bedahnya atau ke jadi rinciannya itu tuh nggak jelas buat pediatri kayak gitu ya. Gitu. Jadi maaf banget ya buat kayak apa namanya? Pasnya berapa aku agak kurang tahu sih sebenarnya kayak gitu. Karena dia masuk ke dalam yang lain misalnya misalnya kayak IPD, hematologi. Nah, itu akan ada soal pediatrinya di situ. Kayak gitu. Ya. Oke, kita masuk dulu ke soal ketiga ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang diharapkan ditemukannya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud di pertanyaan ini, kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang nanti ketemunya apa? Gitu. Jadi anak C usia 1 tahun, berat badannya 10 kg, datang ke IGD dengan keluhan sesak ya sejak 1 hari. Ibu menyatakan pasiennya batuk menggonggong ya dengan suara yang serak. Gitu. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan suhunya 38, nggak ada rongki, wheezing nggak ada juga, tapi ada stridor istirahat dengan retraksi dinding dada positif interkostal. Pemeriksaan penunjang diharapkan ditemukannya. Oke, udah pada jawab D ya. Oke deh, mantap. Nah, jawabannya emang D ya. Kira-kira diagnosisnya apa nih? Oke, croup. Benar banget ya, croup. Oke. Kita langsung bahas aja soal croup ya. Jadi croup itu nama lainnya adalah laryngotracheobronchitis ya. Jadi dia namanya laryngotracheobronchitis. Nah, jadi apapun itu yang berhubungan dengan laring-laring pasti ada keluhan dengan suara ya. Di laryngotracheobronchitis. Nah, makanya dia itu sebenarnya ciri khasnya itu adalah si barking cough atau batuk menggonggong itu sangat khas dan juga dengan suara yang serak kayak gitu. Nah, dia itu adalah sumbatan dari saluran nafas atas, makanya dia itu kita temukan adalah stridor. Ya, kalau stridor biasanya kita temukan pada inspirasi, bukan kayak beda sama wheezing ya. Kalau wheezing biasanya lebih kedengaran saat ekspirasi. Kayak gitu. Jadi stridor inspirasi, kemudian ada batuk menggonggong, ya, dan juga suara serak ya karena kena di laring gitu. Nah, dia itu biasanya usianya adalah di 6 bulan sampai 6 tahun dan biasanya kalau UKPWD bervariasi ya. Jadi kalau ditanyain etiologinya ada ini ya, bisa parainfluenza, RSV dan influenza atau adenovirus gitu. Tapi biasanya lebih sering adalah si parainfluenza ini. Ya. Nah,
dari derajat keparahannya, dia sebenarnya ada ringan, sedang, berat, dan ancaman gagal nafas ya. Jadi kalau misalnya ringan, biasanya kita hafalinnya adalah, oh ya batuknya kadang-kadang doang ya, stridornya juga nggak jelas. Kalau sedang, berarti batuknya udah sering, kemudian stridornya udah kedengeran, kayak gitu. Kalau berat, berarti batuknya sering dan stridor itu udah inspirasi dan ekspirasi. Kayak tadi ya, harusnya stridor itu biasanya kita dengarnya cuma inspirasi doang. Tapi kalau misalnya udah sampai kedengeran saat ekspirasi, berarti dia udah berat gitu ya. Kalau ancaman gagal nafas, ya udah berarti udah sampai ada gangguan kesadaran dan letargis gitu. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya itu dia akan ditemukan steeple sign atau pencil sign atau wine bottle sign. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuman beda istilah doang. Cuman kayak tadi ya, kalau di UKM PPD biasanya dia misalnya tahun ini dia keluarin sign-nya adalah steeple sign, nanti tahun depan dia keluarinnya pencil sign kayak gitu. Jadi harus tahu banyak istilah-istilah kayak gitu ya. Nah, diharapkan tadi di soal diharapkan ditemukannya steeple sign, benar banget ya, steeple sign tadi udah benar. Dan kalau misalnya pertanyaannya dibalik, jadi pemeriksaan penunjang apa yang akan kalian lakukan, yaitu kalian jawabnya adalah X-ray leher, ya, jadi bukan toraks gitu ya, jadi leher karena dia itu ada di saluran pernafasan atas ya. Jadi dan steeple sign ini kita akan temukan saat kita lakukan X-ray-nya itu pada leher gitu ya. Jadi kalau soalnya dibalik tadi jangan sampai terjebak gitu ya. Nah, untuk tata laksananya, sebenarnya tata laksananya suportif aja, jadi dia ada ringan, sedang, berat, gitu ya. Kalau misalnya ringan, biasanya dia peralatannya suportif, kita bilang edukasi-edukasi aja, gitu ya. Jadi, Ibu ASI-nya ditambahin ya, kayak gitu-gitu. Ya. Dan juga kita berikan anti demamnya paracetamol dan juga dexamethasone. Ya, dexamethasonnya untuk krup ringan berarti cuman dikit aja, sekali aja, yaitu dexamethasonnya 0,15 mg per kilogram berat badan. Kalau udah sedang berat, berarti kita udah lakukan harus rawat inap ya. Terutama kalau misalnya udah SpO2-nya dia kurang dari 94. Berarti udah harus kasih oksigen gitu. Dan juga kita nebulisasi. Nebulisasinya unik ya, dia pakai epinefrin. Jadi jangan sampai lupa karena dia unik. Nebulisasinya pakai epinefrin dan juga pemberian dexamethasonnya itu jadi 4 kali lipat ya, lebih banyak. Jadi 0,6 mg per kilogram berat badan. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Yuk, diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah, ya kita tanyain diagnosis ya. Jadi anak D 4 tahun datang ke poliklinik dengan mencret 2 hari yang lalu, BAB-nya cair sekitar 6 kali sehari, nggak ada lendir dan darah, ya, dan juga disertai dengan muntah 1 kali. Gitu. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, anaknya rewel, tapi masih lahap, gitu ya. Matanya cekung, dan tugor kulitnya lemah. Diagnosis yang tepat pada pasien ini adalah, oke, pada jawab B ya. Oke. Oke. Nah, benar ya jawabannya B gitu. Jadi sebenarnya yang mau ditanyain dari sini itu adalah apa gitu ya. Jadi sebenarnya ada 2 gitu ya. Jadi secara timingnya dan juga secara apa namanya derajat dehidrasinya. Kalau untuk si timing berarti kita lihat aja nih 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu berarti pastinya diare akut. Kalau kronis itu udah lebih dari 2 minggu ya, gitu. Nah, untuk derajat dehidrasi gitu ya, kita lihat pada pasien ini dia rewel, terus tapi dia masih aus-aus terus gitu ya, dan juga turgor kulitnya udah menurun ya, udah nggak normal gitu. Nah, itu adalah gejala dari diare akut dengan dehidrasi ringan sedang. Nah, jadi pertama-tama kita bahas soal diare dulu ya. Jadi diare itu sebenarnya adalah buang air besar encer lebih dari 3 kali selama 24 jam dan kurang dari 1 minggu. Jadi biasanya apa namanya, kalau akut itu sebenarnya kurang dari 1 minggu biasanya. Kalau misalnya udah lebih dari 1 minggu enggak, biasanya kita bilangnya sebenarnya subakut. Tapi pada kenyataannya dia itu etiologinya lebih mirip ke arah akut. Jadinya kalau misalnya kurang dari sama dengan 14 hari, kita biasanya masih diagnosisnya itu dengan diare akut gitu.
ya. Kalau kita perhatikan di sini itu dari dia punya definisi, berarti ada 2 komponen ya yang bisa kita lihat sebagai diare, yaitu adalah dari peningkatan frekuensi dan peningkatan konsistensi. Gitu, ya. Nah, jadinya kalau misalnya untuk frekuensi pasti ya tadi lebih dari 3 kali, udah jelas. Kalau konsistensi kita bisa lihat dari ini, skala tinja Bristol gitu ya. Skala tinja Bristol di mana kita bilang diare, yaitu adalah saat dia itu udah di tipe 6 dan tipe 7. Untuk tipe 7 udah sampai severe diare sebenarnya ya, severe diare gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau misalnya diare penting buat langsung tanya ini tuh udah berapa lama gitu ya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya akut biasanya lebih ke arah infeksi. Kalau misalnya kronis biasanya kita bagi 2 lagi ya. Jadi kita bilang kalau kronis kalau non infeksius, kalau persisten biasanya etiologi infeksi. Misalnya kayak tadi anak gizi buruk, misalnya dia dengan TB usus, kita dengan diarenya misalnya lebih dari 14 hari, kita bilangnya diare persisten. Ya, jadi dengan etiologi infeksi. Nah, biasanya anak itu banyak diare kalau dia umurnya itu 2 tahun pertama ya. Jadi biasanya dia saat mulai merangkak, mulai MPASI kayak gitu. Dan paling sering sebenarnya adalah virus yaitu rotavirus dan norovirus. Nah, derajat dehidrasi ya, derajat dehidrasi sebenarnya lumayan gampang untuk dihafalin ya. Kalau tanpa dehidrasi biasanya berarti dia normal-normal aja gitu. Ya, jadi misalnya anaknya baik dan sadar, matanya nggak cekung, terus juga dia sebenarnya nggak segitu haus, dan turgornya itu kembali segera. Kalau untuk dehidrasi ringan sedang, biasanya paling gampang itu saat anaknya itu mulai rewel-rewel dan haus. Ya, itu kita udah lumayan curiga apakah dia itu dehidrasi ringan sedang. Ya, tapi gimana cara kita bedain apakah dia cuma haus doang gitu ya, habis main-main haus atau dia emang beneran dehidrasi. Kita lihat dari turgornya ya, jadi gitu tandanya. Kalau misalnya dehidrasi berat, ya udah segala-galanya yang berat biasanya disertai dengan gangguan kesadaran gitu ya. Jadi dia bisa sampai lesu, lunglai, sampai nggak sadar kayak gitu. Sampai udah nggak ada lagi keinginan untuk minum, malas minum dan turgornya pastinya. Kayak gitu, ya. Nah, untuk biasanya juga diare ini langganan keluar gitu ya, kalau nggak UKMPPD, di exit OSCI, kayak gitu. Nah, untuk terapi diare biasanya kita ada A, B, dan C. Kalau untuk rencana terapi A berarti adalah untuk tanpa dehidrasi, ya, tanpa dehidrasi. Jadi biasanya kita berikan adalah oralit aja setiap kali diare. Jadi konsepnya adalah setiap ada yang keluar berarti harus ada yang masuk gitu ya. Jadinya kalau setiap kali dia diare bisa ditambahkan oralit sebagai pengganti cairan dan elektrolitnya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak umurnya kurang dari 1 tahun, biasanya kita berikan 50-100 cc tiap BAB. Jadi kalau misalnya kita di buku saku lintas diare gitu ya, kita kita ingetinnya itu biasanya 100 cc gitu ya. Cuman kadang-kadang di UKM PPD itu bisa keluar kayak 50. Waktu itu aku pernah lihat ada soal yang dia itu keluarinnya 50. Jadi sebenarnya tahu aja bahwa ada range-nya nih, bahwa umur kurang dari 1 tahun itu range-nya 50 sampai 100 cc tiap kali BAB. Untuk anak lebih dari 1 tahun berarti dia 2 kali lipat ya, jadi 100 sampai 200 cc tiap kali BAB gitu. Atau enggak kalau misalnya kita lupa gitu ya, bisa 5 cc tiap kali muntah atau 10 cc tiap kali diare. Tapi ini biasanya lebih praktikal ya, jadi biasanya enggak di UKM PPD gitu. Nah, cara membuat oralit di rumah juga, nanti kalau misalnya kalian misalnya sampai ketemu pasien tapi nggak ada oralit, bisa diedukasi. Jadi setengah sendok teh garam tambah 8 sendok teh gula dalam 1 liter air matang. Ya. Jadi oralit itu, ataupun ini oralit sendiri itu cuma bisa disimpan dalam kurun waktu 24 jam. Kayak gitu. Nah, ini adalah rencana terapi B. Rencana terapi B untuk tadi ya, dehidrasi ringan sedang, dia diberikan dalam 3 jam pertama. Jadi biasanya yang ditanyakan itu adalah ini, ya. Jadi 75 mg kali berat badan anak. Kayak gitu. Ya, oralitnya. Jadi nggak usah pusing-pusing, langsung berikan secara per oral 75 cc kali kilogram berat badan anak ya, selama kurun waktu 3 jam. Kayak gitu. Oke. Nah,
Yang terakhir itu adalah rencana terapi C ya. Jadi kalau misalnya rencana terapi C itu adalah untuk dehidrasi berat. Jadi sebenarnya kalau pada anak konsepnya sebenarnya kita pengennya yang minimal invasif ya. Jadi sementara anak itu masih bisa minum kayak gitu, kita sebenarnya akan usahakan dia itu secara per oral gitu ya. Tapi kan kalau misalnya pasiennya udah dehidrasi berat, itu kan dia udah nggak bisa minum lagi ya. Jadi kita pakai IV ya. Jadi IV-nya itu bisa pakai RL atau NaCl 0,9% dan kita bagi dua pemberiannya. Sebenarnya kita mau totalnya itu adalah 100 cc per kilogram berat badan. Gitu. Tapi kita akan memberikannya itu dari dua kali pemberian, yaitu pemberian pertama 30 cc per kilogram berat badan, ya, dan kemudiannya itu adalah 70 cc per kilogram berat badan. Jadi biasanya kalau misalnya untuk anak-anak gitu ya, jadi untuk cairan-cairan dia batasnya itu adalah 1 tahun ya, jadi kurang dari 1 tahun dan lebih dari sama dengan 1 tahun kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat nutrisi-nutrisi, apalagi nutrisi-nutrisi mikro gitu ya, misalnya kayak pemberian zinc atau vitamin A, nah itu biasanya batasannya itu adalah per 6 bulan. Jadi ingatannya kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini diingetin aja. Oke. Nah, selain daripada cairan, tadi kita harus ingat ya ada 5 pilar diare. Jadi cairan, yang kedua adalah zinc. Ya, untuk tadi mikro, biasanya vitamin-vitamin kayak gitu gizi-gizi mikro, kita hafalinnya itu adalah dia cut off-nya itu adalah 6 bulan. Jadi untuk umur kurang dari 6 bulan kita pakai 10 mg, kalau lebih dari sama dengan 6 bulan kita pakai 20 mg atau 1 tablet. Ya. Kemudian juga ada antibiotik sesuai indikasi, misalnya pada disentri atau kolera, gitu ya. Jadi biasanya pakai cotrimoxazole gitu kalau misalnya enak diare. Kalau misalnya disentri bisa pakai ciprofloxacin, azitromisin. Tapi perlu diingat ciprofloxacin ini golongan fluoroquinolone ya. Kadang-kadang suka ditanyain juga. Nah ini golongan fluoroquinolone, ya, dan dia itu karena dia golongan fluoroquinolone, kalau misalnya dia diberikan pada anak yang kecil gitu ya, yang epiphyseal plate-nya belum menutup, gitu dia bisa bikin tertutup, jadi penutupan dini untuk lempeng epifisis. Jadi nanti anaknya jadinya apa namanya pendek gitu ya. Jadi harusnya tinggi potensi genetiknya berapa, dia cuma berapa kayak gitu. Dan juga kalau metronidazole udah pasti ya, kalau misalnya disenterinya amuba kayak gitu pasti pakainya metronidazole. Untuk kolera pakai tetracycline sebagai pilihan pertamanya. Tapi tetracycline juga perlu hati-hati gitu ya pada anak usia kurang dari 8 tahun, dia akan bikin teeth staining gitu. Jadi staining-nya itu tuh nggak bisa hilang dan dia tuh kayak kehitaman gitu. Ya, jadi perlu hati-hati. Gitu. Biasanya pilihan keduanya bisa pakai erythromycin atau azitromisin. Ya, untuk tivoid drug of choice-nya itu adalah chloramphenicol dan juga edukasi nutrisi ya. Jadi anaknya nggak boleh dipuasain, ASI tetap diberikan kayak gitu. Dan edukasi sebenarnya ya udah rajin cuci tangan kayak gitu, buang airnya di jamban kayak gitu-gitu. Ya. Nah, obat-obatan lain pada diare gitu ya. Jadi biasanya ini untuk acid oxy ya. Jadi biasanya pada anak diingat-ingat biasanya kita nggak akan kasih anti diare gitu ya. Dan juga anti muntah biasanya enggak juga dan steroid juga enggak. Ya, jadi kalau lupa jangan sampai melupakan poin-poin ini gitu ya. Anti diare, anti muntah sebenarnya nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya udah severe banget gitu ya, mungkin nanti di klinis pada kenyataannya susah banget cairannya buat masuk karena muntahnya terlalu hebat gitu ya. Nanti baru boleh diberikan ya sebagai kayak kalau udah terakhir banget. Biasanya kalau cairannya udah masuk nanti muntahnya akan berkurang kayak gitu. Untuk komplikasinya bisa hipernatremia, hiponatremia, hiperkalemi dan hipokalemi. Oke, sekarang kita ke soal kelima ya, pemeriksaan penunjang. Oke, kita nanyain pemeriksaan penunjang yang tepat untuk pasien ini. Jadi ada anak E 5 bulan datang dengan keluhan diare, ya, jadi diare lagi sejak 2 minggu. Disertai dengan kemerahan sekitar dubur, pipi, kemerahan juga, dan juga pilek hampir setiap hari. Sebelumnya bayi mengkonsumsi ASI, tapi sejak 2 minggu ibu mengganti susu, ya, ibu mengganti susu dengan sufor karena ibu sibuk bekerja. Ya, pemeriksaan penunjang yang paling tepat. Oke, ini tadi udah dijawab ya. Jadi ada
Wah, ganti jawaban ya? Atau gimana nih? Oke. Ada yang mau jawab lagi? Oke, pada jawab A ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jeng jeng, adalah jawabannya sebenarnya B. Ya, uji eliminasi dan provokasi. Jadi biasanya kalau misalnya ditanyain pemeriksaan penunjang yang paling tepat itu sebenarnya kayak lebih ke arah kayak gold standard sebenarnya ya. Jadi pemeriksaan penunjang apa yang kalau hasilnya A itu jawabannya pasti A gitu. Sebenarnya kita maunya kayak gitu ya. Jadi pada kasus ini itu sebenarnya jawabannya adalah uji eliminasi dan provokasi. Gitu. Nah, diagnosisnya sebenarnya adalah alergi susu sapi. Ya, jadi kalau misalnya alergi susu sapi itu dia akan ada manifestasi alergi ya. Jadi manifestasinya itu ada di saluran cerna, di kulit, secara hematologi dan saluran nafas. Biasanya paling banyak itu di gejala GI atau pencernaan, kemudian baru gejala kulit, baru gejala saluran nafasnya. Gitu. Jadi tadi gejala saluran cernanya apa? Oh iya, dia diare-diare. Gitu. Gejala kulitnya apa? Dia memerah-merah nih tadi di soal yang tadi ya. Jadi dia pipinya itu adalah kemerahan-kemerahan gitu. Dan gejala saluran nafas yaitu dia pilek hampir setiap hari sejak 2 minggu. Kayak gitu. Ya, dengan ada faktor resikonya jangan lupa ya bahwa ibu mengganti susu bayi dengan sufor atau susu formula. Gitu. Tadinya ASI diganti dengan sufor. Ya. Jadi kalau alergi susu sapi itu kita pasti banget ada pasti bayi itu diperkenalkan dengan protein susu sapi gitu ya. Kalaupun ibunya ASI berarti ibunya makan produk susu sapi. Either keju, minum susu sapi kayak gitu-gitu. Ya, kalau misalnya anaknya itu bukan diberikan ASI, kita harus tanyakan apakah ada pemberian susu formula kayak gitu ya. Jadinya kalau misalnya pasiennya itu biasanya dengan diferensial diagnosis paling dekatnya itu adalah intoleransi laktosa. Jadi antara dua ya, jadi alergi susu sapi atau intoleransi laktosa. Kalau alergi susu sapi itu dia namanya reaksi alergi ya, jadi bisa satu badan gitu ya, dengan gejala yang paling sering dari saluran cerna, kemudian kulit, kemudian saluran nafas. Kalau kulit alergi biasanya kalau pada bayi pada pipi ya, merah-merah kayak gitu, dan juga di sekitar dubur nih, yang itu kita bilang dengan perianal rash. Gitu. Nah, kalau misalnya intoleransi laktosa, itu berarti manifestasinya cuman pada saluran cerna aja. Jadi bedanya kayak gitu ya, clue-nya. Nah, kalau misalnya pasien dengan alergi susu sapi bisa sampai hipersensitivitas berat ya, jadi bisa kerusakan mukosa usus, jadi bisa aja dia sampai hipoalbumin, sampai anemia kayak gitu, saking nggak bisa mencerna makanan gitu ya, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit dan penurunan berat badan. Nah, jadi tadi kalau kita ditanyakan penunjang yang paling tepat, berarti kita sebenarnya mengacu kepada pemeriksaan apa yang sebenarnya itu kita perlukan untuk langsung tahu nih diagnosisnya itu apa. Jadi gold standard ya. Jadi gold standard pada pada alergi susu sapi itu sebenarnya adalah tes eliminasi dan provokasi ya. Atau kita biasanya juga kadang-kadang di soal itu adalah double blind placebo controlled food challenge gitu ya, agak ribet ya. Nah, sebenarnya kita akan jadi namanya alergi, apapun itu namanya alergi, di saat dia ada pencetus, ada reaksi gitu ya. Di saat pencetusnya dihilangkan, maka reaksinya juga akan hilang. Ya, makanya itu merupakan gold standard. Jadi tes eliminasi dan provokasi. Ya, selain daripada tes eliminasi dan provokasi, bisa juga tes cukit kulit ya, misalnya skin prick test atau IgE-RAS atau patch test. Gitu. Nah, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan alergi pada dasarnya. Ya, untuk labnya bisa sampai ada penurunan kadar albumin, sampai anemia, terus juga dia sebenarnya ada sedikit inflamasi di situ ya, jadi mungkin ada peningkatan LED, CRP, dan juga kalau misalnya tadi kita lakukan analisa feses, akan ditemukan leukosit tinja gitu, dan juga leukositosis eosinofilik. Jadi eosinofil itu sebagai reaksi alergi ya, selain daripada infeksi cacing biasanya ya peningkatannya kayak gitu.
Nah, diagnosis bandingnya itu adalah tadi lactose intolerance. Jadi yang paling membedakan adalah untuk lactose intolerance berarti manifestasinya hanya pada saluran cerna. Ya, biasanya dia nyeri perut lah, atau misalnya dia kembung-kembung, atau dia kentut-kentut melulu, atau dia diare atau mual muntah kayak gitu. Ya, jadi hal gitu sama penunjangnya ya, penunjangnya ada stool osmotic gap gitu ya. Jadi biasanya diare dengan apa namanya, penyebab osmotik dia akan meningkat ya, stool osmotic gap-nya. Feses, jadi untuk feses gastro biasanya ya, jadi centang di lab-nya itu bisa pemeriksaan feses gastro. Jadi pemeriksaan feses gastro yang keluar itu nanti adalah pH. pH dari fesesnya gitu ya, pH-nya adalah asam, asidik gitu. Bisa juga diberikan lactose tolerant test dan juga lactose hydrogen breath test gitu untuk diagnosis banding lactose intolerance ya. Jadi untuk treatmentnya juga sama, harus menghindari laktosa, mungkin bisa dilakukan replacement enzim dan juga suplementasi kalsium dan vitamin D gitu. Ya, jadi itu. Kalau misalnya apa namanya, pasien-pasien dengan alergi susu sapi itu dia sebenarnya bisa juga kita lakukan pemeriksaan si analisa feses, misalnya tadi pH fesesnya, terus juga kita temukan leukositnya, tapi untuk yang ditanyakan adalah pemeriksaan penunjang yang paling tepat gitu ya. Jadi yang gold standar ya. Jadi pada kasus ini adalah si uji eliminasi dan provokasi. Nah, kita untuk tata laksananya ya, tata laksananya sebenarnya dibedain ya, apakah dia ASI atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya pada alur diagnosis dari IDAI sendiri, kita sebenarnya cuma berurusan sama anak dengan alergi susu sapi ringan sedang ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai alergi susu sapi yang berat itu udah bukan urusan kita ya. Nah, kemudian sebenarnya yang tadi yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan apakah ini benar atau enggak gitu ya. Nah, benar atau enggak dia alergi susu sapi, yaitu adalah dengan melakukan diet eliminasi dan juga provokasi. Jadi nanti saat kita eliminasi, misalnya kalau misalnya pada ASI, pasien dengan ASI eksklusif berarti ibunya sama sekali enggak mengkonsumsi protein susu sapi gitu ya. Jadi jangan lupa pada soal juga bisa anaknya itu sebenarnya skenario-nya itu dia masih ASI gitu ya, tapi ibunya juga minum protein susu sapi atau makan protein susu sapi gitu. Jadi jangan kejebak ya. Jadi bukan cuma anak dengan support tapi anak dengan ASI juga bisa gitu ya. Nah, kalau anak dengan ASI berarti ibunya harus nggak makan protein susu sapi dulu gitu ya selama 2 minggu. Nanti dia akan perbaikan yang tadi ya. Jadi alergi kalau ada pencetus dia akan timbul, nggak ada pencetus dia akan hilang gitu ya. Jadi perbaikan. Tapi nanti saat kita perkenalkan kembali akan timbul gejala lagi kayak gitu ya. Nah, ini juga untuk tata laksana ASS dengan susu formula ya. Susu formula juga sama, yaitu ada diet eliminasinya dan kalau misalnya udah perbaikan berarti kita lakukan uji provokasi gitu. Jadi kita sengaja diberikan susu formula dalam pengawasan. Kalau emang positif ya udah berarti oke, hindari protein-protein yang bikin alergi. Kayak gitu ya. Ya kalau pada alergi jangan lupa semuanya itu pada konsepnya treatmentnya harus hindari pencetus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Jadi tata laksana pada pasien ini adalah oke. Jadi anak F 6 tahun 20 kilogram datang ke poliklinik dengan keluhan kedua mata bengkak pada pagi hari dan membaik pada siang hari. Ini khas ya. Urinnya juga berbuih gitu, berbuih dan pasien menyangkal riwayat keluhan serupa sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan edem periorbita positif-positif. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan proteinnya plus 2, albuminnya 1,5 mg per desiliter, kolesterol totalnya 220. Tata laksananya adalah, ada yang mau jawab? Mungkin? Kira-kira diagnosisnya apa nih, guys? Iya, SN. Oke. Oke, untuk tadi pertanyaan dari Tria, nanti kita tampung dulu ya.
Gitu. Baru nanti di belakang kita bahas kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, SN. Kira-kira apa nih guys? Kira-kira apa namanya jawabannya? Yang mana nih tata laksana pada pasien? Kita lihat jawabannya ya. Jeng, jawabannya adalah A ya, jawabannya A. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi dia itu sebenarnya SN tadi udah bisa didiagnosis ya. Kata kuncinya adalah kalau misalnya SN dia itu akan datang dengan keluhan adalah bengkak-bengkaknya dulu gitu ya. Bengkak-bengkaknya dia gravity dependent. Jadi pagi-pagi dia bengkak gitu ya, terutama pada mata, periorbita. Tapi nanti siang-siang dia udah turun gitu ya. Jadi kalau misalnya ada keterangan kakinya, mungkin aja kakinya ada bengkak juga gitu ya pada siang hari. Gitu. Jadi dia edema yang bersifat gravity dependent. Nah, sebenarnya yang kita benar-benar waduh ini SN itu sebenarnya karena kita melihat ada hasil pemeriksaan penunjangnya. Jadi kalau SN itu diagnosisnya adalah diagnosis dengan disertai lab. Ya, jadi kalau misalnya diagnosis ada beberapa penyakit yang kita bisa diagnosis secara klinis aja, ada yang harus kita diagnosis dengan pemeriksaan penunjang. Nah, salah satunya itu adalah SN. Ya, jadi kalau kita mau diagnosis SN harus ada keterangan dari pemeriksaan penunjangnya, ya. Jadi pemeriksaan penunjangnya udah karakteristik banget nih, yaitu ada protein, albumin yang menurun, kolesterol yang meningkat. Ini kolesterol total, ya, jangan dilupain. Oke. Jadi tata laksananya adalah sebenarnya itu yang prednison 40 mg per hari dibagi dalam 3 dosis. Jadi kalau misalnya tadi untuk jawaban yang D itu sebenarnya adalah buat dosis maksimal tapi untuk fase yang selang-seling gitu ya, alternating-nya kayak gitu. Nah, oke kita lihat ya. Jadi SN, sindroma nefrotik gitu ya. Dia sebenarnya disebabkan untuk peningkatan permeabilitas filtrasi glomerulus gitu ya. Jadi dia ada 4 gejala klasiknya. Kalau misalnya kita lihat tadi yang gejala klinisnya itu cuma edemnya doang ya. Jadi edema gravity dependent. Jadi pagi hari pada mata tapi siang hari nanti dia turun ke kaki. Kayak gitu ya. Kalau SN dia biasanya edemnya ini yang paling menjadi apa ya, suatu keluhan utama biasanya adalah dari edemnya dulu gitu. Nah, kemudian tadi diagnosisnya itu harus disertai dengan lab ya. Jadi labnya itu adalah apa? Proteinuria masif. Ya, yaitu biasanya kita hafalnya ini lebih dari sama dengan 2+ gitu. Hipoalbuminemia, jadi kurang dari 2,5 gram per desiliter, dan hiperkolesterolemia, yaitu kolesterol totalnya lebih dari 200 mg per desiliter. Kayak gitu. Nah, untuk diagnosis sindroma nefrotik ini juga lumayan sering keluar ya. Jadi diagnosis sindroma nefrotik. Jadi sindroma nefrotik tadi penting banget buat sebenarnya ada keterangan. Jadi dia sebelumnya ya. Jadi riwayat sebelumnya. Kalau pada pasien ini untungnya nggak ribet ya. Jadi tadi dikatakan bahwa oh iya dia menyangkal ya keluhan serupa sebelumnya gitu. Cuman kadang-kadang suka ditanya nih diagnosisnya kalau misalnya udah pernah ya. Nah, jadi kalau untuk diagnosis sindroma nefrotik, pertama-tama ada yang kita bilang remisi. Remisi itu maksudnya sembuh ya, sembuh saat ini gitu. Jadi proteinurianya negatif selama 3 hari berturut-turut dalam kurun waktu 1 minggu. Kemudian ada biasanya yang ini yang ditanyain, ya relapse jarang atau relapse sering. Jadi kapan kita tanyakan relapse itu berarti berulang kembali ya. Jadi dia sama kriteria diagnosisnya lebih dari sama dengan positif 2 selama 3 hari berturut-turut dalam kurun waktu 1 minggu. Ya, jadi kalau remisi dia berarti udah sembuh, jadi proteinurianya negatif, atau kalau misalnya relapse berarti dia proteinurianya istilahnya positif kembali gitu. Ya. Nah, kalau jarang berarti kita punya 2 cut off untuk waktunya ya. Jadi antara 6 bulan atau setahun. Jadi berapa lama kita mengamati si anak ini gitu. Kalau misalnya dalam kurun waktu 6 bulan berarti dia udah ada relapse kurang dari 2 kali kalau jarang ya. Kurang dari 2 kali. Atau enggak kalau dalam 1 tahun ya udah berarti dikali 2 yaitu kurang dari 4 kali per tahun. Kalau relapse sering berarti kebalikannya lebih dari sama dengan 2 kali
atau dia itu lebih dari sampai dengan 4 kali per tahun. Ya, kalau untuk soal resisten steroid atau sensitif steroid, sebenarnya kalau resisten steroid itu berarti dia sama sekali tidak berespon terhadap steroid gitu. Jadi meskipun kita sudah prednison dosis penuh gitu ya, jadi udah sangat-sangat maksimal, dia tidak ada pengaruhnya. Jadi dia resisten terhadap steroid. Kalau sensitif steroid berarti dia masih berespon terhadap steroid. Kayak gitu. Ya. Nanti ada lagi dependent steroid. Dependent steroid berarti untuk ada hasil yang kita mau, yaitu proteinurianya negatif, dia itu sangat bergantung kepada si prednisonnya gitu. Jadi the moment kita turunkan dosisnya, dia akan relapse kembali gitu ya. Jadi itu istilah-istilahnya. Nah, tata laksananya biasanya yang ditanyain adalah ini, pengobatan inisial kortikosteroid ya. Gitu. Jadi tata laksananya sebenarnya kita ada 2 fase, yaitu ada pas saat pemberian full dose 2 mg per kilogram berat badan per hari ya, maksimalnya 80 mg. Atau alternating dose yaitu 2/3 dosis awal atau maksimalnya 60 mg. Ya, buat pasien yang tadi yang di soal dia itu berat badannya 20 kg. Jadi langsung dikalikan 20 kg dikali 2 mg. Ya, jadi langsung 40 mg per hari dalam 3 dosis gitu. Jadi jangan kejebak ya, kalau full dose kita berikan dalam 3 dosis, kalau misalnya alternating dose itu cuma 1 kali sehari pada pagi hari aja. Gitu. Oke. Nah, ini diagnosis bandingnya biasanya antara nefrotik atau nefritik ya. Tapi kalau misalnya nefrotik biasanya ini nih, kita ingat aja ada gambar ini, dia edemnya yang biasa jadi keluhan. Kalau misalnya nefritik biasanya hematurianya. Bisa keluhannya bisa aduh kok kayak teh pekat atau kayak Coca-Cola kayak gitu. Ya, dan juga dia biasanya ada disertai dengan hipertensi. Ya, biasanya diagnosis yang banding yang paling dekat adalah GENAPS ya, atau glomerulonefritis akut pasca streptococcus gitu. Jadi dia itu sebenarnya diawali dengan infeksi dari tadi grup A beta hemolytic streptococcus gitu. Ya, jadi ditandainya dengan apa? Hematuria, edem, hipertensi dan oliguria gitu. Ya. Jadi bedanya itu adalah ini. Kalau misalnya SN dia keluhan utamanya biasanya berkisar soal edem-edemnya, kalau GENAPS biasanya dia berkisar soal hematurianya dulu gitu. Akan ada edem tapi nggak separah dari si SN karena proteinnya yang keluar nggak sebanyak itu. Gitu. Dan karena kita lihat dia pasca streptococcus gitu ya. Jadi harus ada infeksi sebelumnya. Jadi akan ada riwayat infeksi sebelumnya. Biasanya ISPA 1-2 minggu sebelumnya atau pioderma, jadi koreng-koreng gitu ya, jadi infeksi kulit gitu ya, 3-6 minggu sebelumnya. Atau yang biasa sering lupa juga, bisa ada riwayat fever with rash tapi scarlet fever. Ya, jadi scarlet fever yang membedakan dengan fever with rash yang lain itu dia merah banget, anaknya merah banget. Kayak gitu ya. Dan dia biasanya ada mnemoniknya ya, buat cara kita ingat, yaitu ada proteinurianya, hematurianya, azotemia, red blood cast, oliguria, dan hipertensi. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 yang ditanyakan adalah diagnosisnya. Ya, jadi anak G usianya 5 tahun datang dibawa ibunya dengan keluhan pucat dan kuning. Ya, pucat dan kuning sejak 2 tahun. Pasien memiliki riwayat diare dan batuk pilek berulang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtivanya anemis, sklera dan kulit ikterik dengan hepatosplenomegali serta wajah seperti pada gambar. Ya. Pemeriksaan penunjangnya HB-nya rendah ya, 7. HCT21, WBC-nya naik dikit 11.000. Trombositnya 20.000. Hapusan darah tepi, mikrositik, hipokrom. Diagnosis yang mungkin adalah salah, trombositnya itu 200.000 ya, bukan 200.000, bukan 20.000. Diagnosis yang paling mungkin adalah, mungkin mau coba jawab? Oke, B. Ada jawaban lain? Tadi trombositnya salah ya, bukan 20.000 tapi 200.000 gitu. Nah, ini mukanya muka khas apa nih, teman-teman?
Oke, ada yang jawab A ya, thalassemia. Mukanya ya. Jadi dari mukanya kita bukannya menilai fisik atau gimana ya, tapi mukanya itu adalah muka khas sekali. Dia namanya facies culi ya. Jadi apa namanya? Benar banget nih, ini adalah pasien dengan thalassemia gitu. Oke. Nah, clue-nya dari mana? Bahwa dia itu sebenarnya ada pucat dan kuning. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar soal apa namanya anemia, anemia itu kan bisa yang karena blood loss atau karena decrease blood cell production atau karena decrease production atau increase destruction gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini deh. Nah, ya. Jadi anemia itu bisa karena emang kehilangan darahnya gitu ya, misalnya habis kecelakaan kayak gitu, atau karena kekurangan dari produksi atau peningkatan dari destruksi ya. Jadi tadi kita lihat sebenarnya dia itu apa namanya, peningkatan dari destruksi sebenarnya pada pasien ini. Clue-nya apa? Dia itu adalah adanya jaundice. Ya, tadi kita lihat nih pada pasien ini, dia ada pucat dan kuning ya. Jadi jangan lupakan si kuningnya itu, ya. Jadi dia ada pucat dan kuning dengan hepatosplenomegali. Itu berarti udah ada clue bahwa oh ini adalah anemia karena increase dari destruction. Ya, kayak gitu. Mana nih? Nih. Ya, jadi kalau misalnya tadi anemia yang blood loss sudah pasti ya, udah antara akut dan kronis aja gitu ya, pendarahan akut atau pendarahan kronis. Kalau untuk decrease red blood cell production berarti karena iron kah, karena B12 atau folat, jadi atau aplastik anemia kayak gitu ya. Jadi biasanya dia nggak akan ada kuning-kuningnya ya, karena dia emang produksinya aja, jadi dia pucat aja. Kalau misalnya increase destruction, clue-nya dia ada jaundice, ya, jadi dia kuning ya, icteric gitu. Nah, kalau misalnya untuk increase RBC destruction bisa terjadi secara intrinsik atau ekstrinsik ya. Jadi ini kongenital atau intrinsik atau acquired atau ekstrinsik gitu ya. Jadi kalau misalnya intrinsik itu biasanya karena misalnya salah pada membrannya, jadi misalnya dia spherositosis lah kayak gitu. Atau misalnya dari enzimnya. Kalau ekstrinsik itu bisa imun atau non imun. Kalau imun berarti misalnya yang biasa kita dengar yang cold and warm ya, autoimun hemolytic anemia gitu, yang cold atau warm gitu, atau enggak yang non imun misalnya kayak TTP, HUS, DIC atau misalnya malaria gitu ya. Nah, itu approach untuk anemia. Jadi jangan lupa tadi ya, clue hemolytic anemia. Ya, jadi jaundice. Nah, untuk thalassemia sendiri sebenarnya dia itu adalah hemolitik herediter dengan dia itu sebenarnya autosomal resesif. Ya, jadi biasanya kalau di soal itu bisa jadi ada riwayat keluarganya, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya autosomal resesif, dia enggak akan di setiap generasi gitu ya. Beda sama autosomal dominan. Kalau autosomal dominan tiap generasinya. Jadi nanti di soal akan ada nih, oh ayah ibunya kena juga kayak gitu. Kalau ini enggak ya. Nah, gejalanya itu tadi pucat, tapi jangan lupakan kuningnya ya. Kemudian dia ada mudah infeksi, tadi juga dia ada infeksi berulang ya. Kemudian hepatosplenomegali yang menandakan bahwa ini ada hemolitiknya di sana gitu ya. Dengan riwayat keluarga positif gitu kan, riwayat transfusi darah berulang. Ya. Pemeriksaan fisiknya biasanya ada anemis, ada facies culi, hepatosplenomegali, dan gizinya bisa kurang atau buruk ya. Jadi facies culi itu kayak gini ya. Jadi dia karakteristik facies culi. Nah, dia itu sebenarnya terjadi karena apa? Karena adanya hematopoiesis yang berlebihan pada tulang pipih. Ya, jadi tulang muka. Ya, jadi sebenarnya kita lihatnya itu seperti chipmunk. Ya, jadi chipmunk gitu. Jadi kayak apa ya, tupai gitu ya. Jadi kayak penuh gitu pipinya. Karena dia di tulang pipih ya. Jadi tulang pipih terutama pada wajah, jadinya di sininya nanti kayak bengkak-bengkak gitu. Ya, jadi chipmunk ya. Jadi cheekbone-nya dia akan lebih besar, kemudian depresi pada nasal dan penonjolan pada maksila. Gitu ya. Jadi chipmunk face ya, facies culi ya. Jadi sekali lihat nggak akan lupa ya. Jadi diingetin facies culi kayak gimana ya. Nah,
pemeriksaan penunjangnya pasti ya, namanya anemia, hemoglobinnya pasti turun. Kemudian kita bisa lakukan hapusan darah tepi. Nanti kita akan melihat dia mikrosistik hipokrom, anisotositosis ya, jadi untuk ukurannya nggak sama, jadi anisotositosis ukuran tidak sama, poikilositosis bentuk tidak sama, gitu ya. Dan juga ada sel eritrosit muda. Ya, jangan lupakan ada sel eritrosit muda dengan fragmentosit, sel target, dan teardrop cell. Gitu. Jadi ini sebenarnya hafalan aja sih ya. Kalau misalnya pada ininya biasanya akan biasanya lupa-lupa juga gitu ya. Jadi ini dihafalin untuk UKM PPD gitu ya. Jadi sebenarnya sel eritrosit muda dia akan meningkat gitu ya. Karena apa? Karena dia itu sebenarnya sebagai bentuk kompensasi gitu ya. Jadi biasanya dia akan meningkat. Oke, kemudian kita akan lihat MCV, MCH, MCHC turun ya, itu selaras sama si hapusan darah tepinya dan RDW-nya meningkat. Ya, kemudian sebenarnya kalau misalnya untuk benar-benar menegakkan diagnosis kita sebenarnya pakai elektroforesis. Jadi HB ya yang ada di darah kita itu kita bisa tahu nih HB-nya itu tipe apa ya. Jadi pada normalnya sebenarnya kita pas kita lahir gitu ya, kita akan awalnya itu adalah HbF dulu. Jadi secara normal kita itu punya HbF, kemudian nanti umur 3 sampai 6 tahun gitu ya biasanya, nanti kita akan switch ya, jadi dari HbF ke Hba dan Hba2 gitu. Ya, jadi Hba itu apa? Jadi dia itu chain-nya terdiri dari chain alpha dan chain beta gitu ya. Kalau Hba2 dia itu biasanya chain alpha dan chain delta gitu ya. Jadinya harusnya kayak gitu. Tapi pada pasien-pasien dengan thalassemia, either thalassemia alpha atau beta, nah Hba yang sebenarnya itu kita 97% di sini harusnya ya, itu dia nggak bisa terbentuk gitu. Jadi akan ada kompensasinya. Ya, jadi kompensasinya adalah dengan peningkatan Hba2 atau HbF-nya. Kayak gitu. Jadi elektroforesis. Ya. Kemudian kalau X-ray kepala kita akan melihat hair on and appearance. Ya, jadi itu tadi sama sebenarnya mirip-mirip dengan fascia sculi. Jadi dia itu akan ada kayak tubuh itu berjuang banget kompensasi gimana pun caranya biar darahnya itu tetap sesuai gitu ya, tetap tercukupi gitu ya. Jadi dia akan ada hair on and appearance gitu. Sebenarnya dia karena ada pembentukan sel darah pada tulang-tulang pipih. Nah ini ya hair on and appearance kayak gini ya. Jadi kayak ada rambut gitu. Ya, dan ini adalah teardrop cells kayak gitu. Nah, untuk tata laksananya pada pasien thalassemia sebenarnya adalah transfusi darah seumur hidup ya. Jadi biasanya dia itu kita nggak tunggu-tunggu dia udah rendah banget gitu ya, beda sama pasien anemia defisiensi besi gitu ya. Biasanya kita transfusi kalau Hb-nya itu udah 8 sama 9 gitu dengan target Hb 12 sampai 13 gitu. Kemudian ada yang kita namakan iron chelation therapy gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien dengan transfusi biasanya dia itu akan ada tambahan iron ya, jadi tambahan iron dari transfusinya. Sedangkan tubuh kita nggak punya mekanisme untuk eliminasi iron. Jadi kita harus tambahkan iron chelation therapy. Kemudian bisa ditambahkan asam folat dan vitamin E untuk mematangkan sel darah merah dan antioksidan ya buat vitamin E. Dan sebagai definitif terapi biasanya bone marrow transplant. Tapi harus diingat meskipun bone marrow transplant ini menyembuhkan ya, jadi definitif terapi, dia tidak mengubah materi genetik. Jadi kalau misalnya ada anak gitu ya dengan thalassemia udah dilakukan bone marrow transplant, dia tetap punya ya materi genetiknya bisa disalurkan gitu ya. Kemudian juga ada splenectomy, bisa dilakukan splenectomy juga ya. Jadi biar hemolisisnya nggak segitu banyak kayak gitu. Dan juga yang tadi ya, kalau misalnya transfusi darahnya itu kita nggak sampai turun banget baru kita transfusi, karena kita untuk mencegah extramedullary hematopoiesis gitu ya. Biasanya di liver atau di spleen gitu. Jadi dia nggak sempet nih untuk extramedullary hematopoiesis, kita udah suntik darah dari luar
kayak gitu. Ya. Oke, itu untuk thalassemia. Sekarang soal nomor 8 ya. Diagnosis yang paling mungkin. Jadi anak G usia 2 hari aterem ya. Datang ke puskesmas karena anaknya tampak kuning. Anak hanya diberikan ASI eksklusif. Ibu mengaku ASI keluar hanya sedikit. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan ikterik Kramer 2, pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan lab ditemukan unconjugated bilirubinnya 8, conjugatednya 1 mg per desiliter. Diagnosis yang paling mungkin adalah, oke, coba kita tebak-tebak dulu, kira-kira apa nih diagnosis yang paling mungkin? Ya, anaknya aterem, kemudian dia ASI-nya keluar hanya sedikit. Oke. Udah pada tahu ya, ini adalah breastfeeding jaundice. Oke. Jadi clue-nya breastfeeding jaundice itu adalah si ASI-nya keluar hanya sedikit. Ini udah sebenarnya udah apa ya namanya, udah clue banget ya bahwa ASI-nya hanya sedikit gitu. Dan kemudian yang kita lihat adalah peningkatannya itu sebenarnya pada unconjugated bilirubin gitu. Ya, jadi anaknya peningkatannya unconjugated bilirubin, anaknya aterem, baik-baik aja. Kemudian usianya 2 hari gitu ya. Jadi nggak kurang dari 24 jam dia udah kuning gitu ya, tapi lebih dari 24 jam dia udah kuning. Ya, kemungkinan kuningnya itu adalah fisiologis. Jadi jawabannya breastfeeding jaundice. Nah ini ya, hiperbilirubinemia sebenarnya dia ada bisa dua, yaitu unconjugated dan conjugated. Biasanya kalau misalnya conjugated dia selalu patologik ya, kalau unconjugated masih kemungkinan fisiologik atau dia patologik gitu. Nah, sebenarnya yang gampang juga clue-nya itu dari mana? Clue-nya itu adalah dari timing-nya ya. Jadi kita hafalin kalau dia timbulnya adalah dari kurun waktu 24 sampai 72 jam, ada kemungkinan dia itu adalah fisiologis. Ya, jadi ada kemungkinan dia itu fisiologis dan kalau dia itu nggak lama-lama gitu. Jaundice-nya itu nggak lama-lama, biasa kurang dari seminggu. Dia itu masih ada kemungkinan dia fisiologis. Gitu. Ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini physiological versus pathological. Jadi kalau untuk fisiologis pasti unconjugated ya yang naik. Kalau misalnya patologik bisa conjugated atau unconjugated gitu. Dan juga secara onsetnya dia lebih dari 24 jam dan biasanya dalam 1 minggu kalau anaknya aterem gitu. Ya, kalau misalnya anaknya itu patologikal biasanya dia kurang dari 24 jam dan dia menetapnya lama, lebih dari 1 minggu gitu. Dan juga biasanya dia itu nggak sampai setinggi itu untuk bilirubinnya, jadi kurang dari 15 mg per desiliter dan peningkatannya juga kurang dari 5 mg per desiliter per hari. Ya, biasanya itu cuma karena imaturitas aja dari si metabolisme bilirubinnya. Ya, kalau misalnya yang patologikal bisa karena ABO incompatibility, resus, G6PD kayak gitu. Nah, ini kalau tadi ya, yang penting itu adalah kita bisa bedain apakah ini fisiologis atau patologis. Kalau patologis ya udah tadi dia timbulnya cepat, terus juga menetap lama gitu ya. Terus juga dia peningkatannya itu sangat-sangat tinggi gitu dan butuh fototerapi dan secara klinis anaknya tampak sakit. Gitu ya. Jadi ada muntah, letargis kayak gitu. Nah, ini adalah Kramer yang tadi disebutkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya pada pasien dengan neonatus gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya kita bisa kira-kira gitu ya, dia itu level of bilirubinnya sama dia kuningnya itu udah sampai mana. Jadi kalau Kramer 1 cuma ada di muka doang, itu dia 4 sampai 6 mg per desiliter kayak gitu. Kalau tadi kayak di soal dia udah sampai Kramer 2. Jadi itu sekitar 8 sampai 10 mg per desiliter. Nah, tadi ya, kalau misalnya patologik, biasanya sama kayak dewasa, berarti ada prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Jadi kalau misalnya prehepatik, misalnya yang banyak hemolitik, misalnya seperti ABO incompatibility atau resus, kayak gitu ya. Atau kalau misalnya hepatik, berarti misalnya dia karena prematuritas atau infeksi, biasanya juga bisa. Ya, poshepatik itu ada breastfeeding jaundice dan atresia gitu. Jadi biasanya yang perdebatan itu adalah breastfeeding sama breast milk jaundice gitu. Ya. Jadi kalau misalnya breastfeeding jaundice sebenarnya dia itu karena
itu tadi clue-nya, produksi ASI-nya belum banyak gitu ya. Jadi produksi ASI-nya belum banyak dan buang air besarnya itu tertunda atau jarang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya karena ASI-nya aja yang kurang. Kalau breast milk itu sebenarnya biasanya itu adalah karena dia itu kita belum bisa segitu bagus ya metabolismenya gitu. Jadi biasanya dia itu akan ada di minggu pertama kehidupan dan juga biasanya dia di saat ASI-nya itu di-stop karena kan belum bisa metabolisme ya. Jadi kalau misalnya ASI-nya di-stop, dia itu akan normal lagi gitu ya. Jadi biasanya yang kita lihat itu BAB-nya juga normal kayak gitu. Nah, nanti biasanya akan suruh buat kita menunjang diagnosisnya itu adalah kalau ASI-nya di-stop dia akan berhenti jaundice-nya. Nah, itu kita baru bisa ngomong, "Oh iya ini breast milk jaundice," kayak gitu. Dan juga di terapi sinar biasanya butuh. Nah, terapi sinar itu nanti biasanya jarang ditanyakan karena ribet ya. Jadi kalau misalnya terapi sinar, ingat aja dia itu nggak semerta-merta semua yang kuning itu kita terapi sinar gitu ya. Tapi dia tuh kita lihat-lihat juga apakah dia ada di low risk, medium risk, atau high risk. Nanti kalau misalnya dia udah sampai ke di atas daripada garis-garis ini, nah baru kita lakukan terapi sinar. Oke, soal ke-9 ya. Nah, diagnosis yang paling mungkin apa guys? Jadi bayi umur 10 jam gitu ya, dia merintih sejak 2 jam gitu ya. Bayi lahir pada usia 42 minggu, lahir spontan dengan cairan ketuban mekonium. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan RR-nya tinggi banget ya, 80, ada cyanosis, ada cuping hidung, dan juga ada retraksi. Tampak kulit bayi terkelupas, kuku panjang, rambut lebat, dan keriput pada telapak tangan dan kaki. Diagnosis yang paling mungkin adalah, ayo mungkin ada yang mau coba jawab? Tadi ada yang jawab E, ya, oke, pada jawab E. Oke, benar ya, sindrom aspirasi mekonium. Oke, clue-nya ada di mana? Clue-nya adalah pada kelahirannya dia itu posterem, 42 minggu. Ya, posterem dengan cairan ketuban mekonium. Gitu. Nah, sebenarnya ini apa nih? Kulit bayi terkelupas, kuku panjang, rambut lebat, keriput. Itu sebenarnya dia mau bilang bahwa, oh bayi ini itu posterem. Gitu. Ya. Jadi, diagnosis yang paling mungkin adalah sindroma aspirasi mekonium gitu ya. Jadi kalau clue-nya pada UKM PPD itu adalah pada tadi bayi dengan posterem dengan cairan ketuban mekonium, terus dia sesek-sesek gitu ya. Nah, itu kita langsung pikirannya adalah ke arah sindroma aspirasi mekonium. Ya. Nah, jadi ini tanda respiratory distress pada anak itu biasanya RR-nya itu sesuai dengan usia anak ya, tapi kalau misalnya pada neonatus itu lebih dari 60 kali per menit. Terus dia bisa ada grunting, cyanosis, retraksi ya, dan juga pernafasan cupi hidung ya, desaturasi juga gitu. Jadi pada anak biasanya kalau misalnya dia yang membedakan adalah kalau anak itu biasanya seseknya itu mulai dari bawah. Jadi misalnya sesek yang nggak terlalu, kalau misalnya seseknya nggak terlalu berat, biasanya dia retraksinya itu ada di subkostal, substernal, dan interkostal dulu. Baru kalau misalnya dia udah sesek banget, baru sampai ke atas, sampai ke suprasternal gitu ya. Jadi dari bawah ke atas. Kalau dewasa biasanya dari atas dulu gitu ya. Tapi kalau udah sesek banget baru ke bawah gitu ya retraksinya. Ya, jadi nafas cepat tadi ya untuk neonatus itu adalah lebih dari 60 kali per menit. Tadi pasiennya udah sampai 80 ya, jadi udah sesek banget. Nah, ini. Jadi kalau misalnya neonatal respiratory distress, biasanya dia itu ada 3 ya, biasanya yang paling apa namanya, 3 yang paling jadi clue gitu ya. Ini tuh maunya apa? Itu biasanya ada 3 yang biasa sering keluar, yaitu adalah pertama, transient tachypno of the newborn ya. Jadi biasanya clue-nya itu adalah dia aterem SC, jadi dia tuh nggak ada kompresi paru, jadi dia ada retensi cairan pada paru, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya bayinya itu vaginal delivery, biasanya dari vaginal delivery itu jadi dia akan ada kompresi pada dadanya. Jadi cairannya itu keluar. Tapi kalau pada bayi-bayi dengan SC, bayinya bagus sih, tapi misalnya dia SC, jadi nggak ada kompresi tadi, jadi ada retensi cairan. Jadi biasanya kadang-kadang suka ada dia suka takipnu gitu. Ya. Nah,
Dia self-limiting, gitu ya. Jadi dia fine-fine aja bayinya ya. Next itu adalah meconium aspiration syndrome ya, yang bayi kita. Ya, jadi dia itu clue-nya adalah pada anak dengan postpartum, kemudian ada respiratory distress dan tachypno. Jadi dia itu sebenarnya secara patologinya adalah meconiumnya masuk ke dalam respiratory tract. Ya, jadi apalagi kalau misalnya udah ada mungkin di soalnya ada riwayat janinnya tuh distress misalnya ya CTG-nya bagaimana lah kayak gitu. Nah, itu ada distress, mekoniumnya itu bisa keluar gitu ya, cairan ketubannya akhirnya mekonium dan mekoniumnya masuk ke respiratory tract gitu. Nanti biasanya di dalam X-ray-nya dia itu patchy-patchy gitu ya dan garis-garisnya kasar. Ya, meconium aspiration syndrome gitu. Jadi clue-nya adalah postpartum-nya ya dan air ketubannya mekonium. Jadi 2 itu. Kalau hyaline membrane disease gimana? Kalau hyaline membrane disease anaknya itu adalah preterm. Jadi harus preterm ya, karena kalau preterm dia masih belum ada surfaktannya buat kembang paru gitu. Nah, nanti kita bisa lihat dia ada retikulogranular pattern atau ground glass appearance ya, sampai kalau misalnya dia tuh ada tahapannya, nanti boleh dilihat juga ya. Jadi ada tahapannya sampai white lung. Jadi kalau udah sampai grade 4 ya, itu dia udah sampai white lung. Jadi semua parunya tuh putih gitu. Atau ada pneumonia, tapi kalau pneumonia dia bukan cuman pada newborn aja ya, tapi dia itu bisa sampai usianya sampai anak-anak juga bisa gitu ya. Jadi pada semua usia, kemudian dia ditandai ada demamnya, kemudian ada tachypnea dan ada rongkinya biasanya ya. Kalau misalnya pada newborn biasanya akan ada riwayat biasanya infeksi intrauterin atau intrapartum atau postpartum gitu ya. Oke, itu diferensial diagnosisnya. Nah, kalau misalnya tadi ya, jadi meconium aspiration syndrome itu dia ada patchy infiltrate gitu ya. Jadi biasanya dia ada patchy infiltrate kayak gini ya, patchy-patchy gitu. Kayak ceplok-ceplok gitu maksudnya patchy. Oke. Nah, akhirnya kita sampai ke pertanyaan terakhir, guys. Jadi diagnosis yang paling tepat ya untuk pertanyaan ini. Jadi pasien J umurnya 5 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan pucat, mudah lelah, lesu, dan lunglai. Dia adalah seorang vegetarian. Ya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtivanya anemis, skleranya ikterik, ditemukan ada glositis, koilonychia, dan stomatitis angularis. Tidak ditemukan hepatosplenomegali, ya, tidak ditemukan hepatosplenomegali. Pemeriksaannya HB-nya 7, apusan darah tepinya mikrositik hipokrom dengan pencil cells, guys. Kayak gitu. Diagnosis yang paling tepat adalah, oke, C banget. Oke, mantap ya, C banget. Anemia defisiensi besi. Oke ya. Jadi clue-nya pada pasien ini adalah apa? Sebenarnya dari awal dia itu pengen bilang, oh iya dari dia makannya nih ya kurang-kurang zat besi gitu ya. Kadang-kadang vegetarian lebih banyak zat besi dari daging-dagingan sebenarnya ya dibandingkan dari sayur-sayuran doang gitu. Terus ada konjungtivanya anemis, skleranya ikterik ya. Jadi kita tadi langsung cross ya hemolitik anemia yang tadi intrinsik ekstrinsik langsung kita lupakan dari pikiran kita gitu ya. Kemudian udah ada tanda-tandanya yang C banget tadi ya. Jadi glositis, koilonychia, terus juga stomatitis angularis ya. Apalagi pas apusan darah tepinya kita lihat nih, aduh hipokrom dengan pencil cells. Itu udah C banget ya. Oke. Nah, ini jadi anemia defisiensi besi. Jadi dia itu pucat ya, biasanya pucat pasti. Nah, dia juga ada lelah, lemas, terus daya tahan tubuhnya menurun ya. Jadi buat FE itu sebenarnya cukup penting ya buat daya tahan tubuh. Terus juga biasanya kita kenal dengan pika-pika ya. Jadi gemar makan makanan yang nggak biasa ya, yang nggak nutrisi sebenarnya, bukan nggak biasa, tapi tidak bernutrisi gitu ya. Jadi si pika ini. Dan juga makanannya kurang mengandung zat besi. Pemeriksaan fisiknya dia biasanya pucat ya, dan juga tadi yang pemeriksaan fisik yang menandakan dia itu sebenarnya anemia defisiensi besi. Jadi biasanya koilonychia, glositis, stomatitis angularis gitu ya. Kalau udah HB-nya udah kronis, sudah terlalu rendah dan juga udah terlalu lama bisa sampai gagal jantung juga ya. Rentan infeksi dan gangguan pertumbuhan ya. Dan fun fact aja, waktu itu juga pas aku anak diajarin bahwa kalau anemia defisiensi besi pada anak sebenarnya ngaruh juga ke IQ gitu ya. Jadi kalau bisa anak HB-nya harus sesuai ya, kayak gitu. Nah,
Untuk kriteria diagnosisnya sebenarnya gimana? Pasti ya HB-nya kurang, konsentrasi eritrositnya kurang, rata-ratanya 31%, Fe serumnya kurang, dan juga saturasi transferinnya kurang, gitu ya. Nah, sebenarnya ini ya yang tadi ada di soal gitu ya. Jadi stomatitis angularis, koilonychia ya. Jadi kayak spoon ya atau kayak sendok ya, kuku sendok dan juga glossitis ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya tadi ya bisa dilihat dari darah lengkapnya, kemudian MCV, MCHC dan RDW, reticulocyte count gitu ya. Hapusan darah tepi, iron panel biasanya kalau misalnya kita mau tahu benar-benar ini beneran besi atau bukan gitu ya, pasti cek iron panel ya. Jadi ada SI, TIBC, ferritin dan saturasi transferin ya. Kalau misalnya curiga hemolitik pasti bisa kita cek bilirubin dan Cumstes ya. Kalau misalnya namanya hemolitik pasti bilirubinnya naik ya. Kalau Cumstes biasanya buat yang autoimun gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien yang nggak kuning ya jangan curiga hemolitik gitu ya. Nah, biasanya dia itu kayak gini, ya, kalau misalnya untuk anemia gitu ya, yang non hemolitik gitu, kita bisa bedain sebenarnya dari MCV-nya biasanya yang paling gampang. Itu dari MCV-nya dulu, apakah dia mikrositik atau normositik atau makrositik ya. Kalau misalnya si mikrositik, biasanya paling sering itu adalah dua ya, jadi iron deficiency anemia atau anemia of chronic disease. Yang biasanya jadi benar-benar jadi clue itu adalah kalau chronic disease pasti ada suatu hal yang kronik gitu ya, jadi ada penyakit kronis gitu. Misalnya TBC lah atau apa yang lain, nah pokoknya ada infeksi kronis gitu ya. Nah kalau misalnya anemia iron deficiency, biasanya dia itu yang turun duluan adalah ferritin. Ya, jadi cadangannya dulu turun ya. Jadi kalau misalnya kita kayak kita biasa aja ya, kalau misalnya kita apa namanya makan gitu kan ya, terus misalnya kita waduh nggak dapat makan nih misalnya 2 minggu ke depan gitu ya, pasti kita akan ngambilin cadangan makanan kita dulu ya. Jadi itu ferritin ya, ferritin itu adalah cadangannya. Jadi akan turun dari si ferritinnya dulu kalau si iron deficiency anemia. Kalau chronic disease dia itu biasanya biasanya yang pertama duluan turun itu adalah langsung Fe-nya, gitu ya, jadi low iron, gitu. Jadi langsung, ya. Nah, dengan jadi biasanya itu dia langsung terikat ya, si iron-nya itu langsung terikat karena hepsidin biasanya ya. Jadi ada sesuatu yang kita namakan hepsidin. Nah, dia itu mengikat iron-nya. Jadi kalau misalnya si iron deficiency anemia dia akan turun dari ferritin dulu. Kalau anemia of chronic disease biasanya langsung serum iron-nya juga turun. Maksudnya di awal-awal udah turun gitu. Ya. Nah, kalau misalnya normositik biasanya bisa leukemia atau aplastik ya, tapi kalau namanya aplastik berarti semuanya turun ya. Semuanya turun atau enggak bisa juga karena pendarahan. Ya. Kalau makrositik, nah kita biasanya itu kenalnya yang ini nih, vitamin B12 dan juga folat. Ya, makrositik nanti besar-besar ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau tata laksananya ya, jadi kita biasanya lakukan pemberian besi elementalnya 4-6 mg per kilogram berat badan per hari, gitu ya. Nanti dievaluasinya biasanya boleh per 1 bulan atau per 2 minggu biasanya kayak gitu. Ya. Dan juga jangan lupa bahwa terapinya dilanjutkan selama 2-3 bulan. Jadi bukan cuma buat ningkatin serum ferritinnya serum ironnya doang, tapi juga buat tambahin cadangannya, jadi mengisi cadangannya ya. Dan juga ini biasanya buat exit oski ya, jadi harus tahu untuk sediaan sirup dan sediaan drops ya. Nah, kalau misalnya anaknya itu sebenarnya nggak ada anemia defisiensi besi, kita memberikan dosisnya itu adalah dosis suplementasi ya. Jadi dosis suplementasi nanti sesuai dengan umurnya ya. Kalau misalnya dia prematur, misalnya lahirnya kurang dari 2.500 gram, berarti berikannya lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya cukup bulan, berarti kasihnya cuma 2 kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan umurnya. Kayak gitu. Oke, itu udah apa namanya? Slide terakhir. Oke, tadi aku lihat ada pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab, kita jawab dulu. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung chat aja ya di grup nanti kalau misalnya di grup, maksudnya chat di sini gitu ya, nanti kalau misalnya ini aku langsung jawab.
Oke, tadi secara klinis membedakan diare et causa infeksi dengan non-infeksi, seperti alergi susu sapi, gimana ya? Gitu. Oke, jadi soal diare ya tadi ya, pertanyaan dari Tria. Jadi kalau misalnya, pasien-pasien dengan diare yang dengan infeksi, itu biasanya dia akan ada gejala infeksinya pastinya ya. Jadi biasanya akan ada demamnya, terus juga bisa sampai kayak, apa namanya, eee, jadi ada diare berdarah, kayak gitu ya. Jadi bentar ya, aku kita ada new slide mungkin ya, oke. Nah, jadi biasanya kalau diare itu, ada diare yang sekretorik gitu ya, mana nih, sek sekretorik gitu ya, ada diare yang osmotik, sama diare yang inflamatorik gitu ya. Sama ini lain-lain gitu ya, lain-lain. Lain-lain. Jadi sebenarnya yang biasa kita, eee, bukannya kayak infeksi dan non-infeksi, tapi sebenarnya kita bedain apakah dia infeksi atau inflamatorik gitu ya, inflamatorik atau infeksi, atau sekretorik atau osmotik gitu. Sebenarnya bedainnya kayak gitu. Ya, jadi sekretorik, kita tahu dia sekretorik itu, biasanya, eee, gimana gitu ya, itu adalah di saat dia itu banyak banget diarenya, banyak banget diarenya, gitu. Banyak banget banget, dan juga biasanya lendirnya banyak, ya. Contohnya, kalau akut itu adalah kolera, ya. Dan juga clue dari sekretorik adalah kalau kita puasa, dia nggak membaik, ya. Karena dia itu adalah aktif sekresi, jadi sekresi aktif khususnya, gitu. Ya, jadi kalau puasa dia, meskipun dia puasa-puasa juga dia nggak akan baik, gitu. Ya, jadi akutnya adalah kolera, kolera, kroniknya itu biasanya adalah, jarang banget sih sebenarnya, tapi biasanya itu adalah, eee, kanker-kanker, di kanker-kanker yang, sekretorik, gitu, ada juga, ya. Jarang banget pastinya ya. Nah, kalau osmotik, itu sebenarnya dia itu lendirnya nggak gitu banyak, kayak tadi, soal tadi ya, lendirnya nggak gitu banyak, terus nggak ada darah juga, gitu. Ya, kalau puasa dia membaik, dan biasanya itu dia, apa namanya, clue-nya itu tadi ya, puasa itu dia, membaik ya, karena biasanya osmotik itu sebenarnya gangguan dari pencernaannya ya, misalnya kayak tadi lactose intolerance kayak gitu, atau infeksi-infeksi dari virus ya. Jadi yang si norovirus atau rotavirus, dia bikin villi ususnya itu yang harusnya permukaannya banyak, nanti jadi tumpul-tumpul gitu ya. Jadi surface area buat penyerapannya itu berkurang ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa diserap, nanti jadinya di dalam usus, di dalam lumennya itu konsentrasinya itu tinggi. Nah, makanya dia menarik air, ya. Jadi clue-nya tadi lendirnya nggak ada, darahnya nggak ada, puasa membaik, dan dia itu, apa ya tadi ya? Ya puasanya kalau dipuasain dia membaik gitu ya, jadi osmotik. Nah, dia kalau akut itu adalah tadi ya, infeksi virus. Jadi yang paling banyak ya di area osmotik, infeksi virus, yaitu rotavirus atau norovirus. Kalau misalnya yang kronis, itu dia adalah si tadi, laktos. Ya, laktos intolerance atau misalnya alergi susu sapi juga bisa ya kalau misalnya nggak ditangani cepet-cepet. Ya, jadi clue-nya itu. Kalau misalnya inflamatorik atau infeksi, ya, clue-nya adalah dia ada tanda infeksi, ya, jadi pastinya demam. Ya, kalau ada infeksi itu biasanya dia manifestasinya lebih heboh, ya, jadi lebih heboh, biasanya sampai ada, muntah-muntah misalnya, sakit perut hebat, gitu. Dan biasanya dia bisa sampai ada darah-darahnya. Makanya penting banget kalau misalnya, pasien gitu ya ada diare, kita pasti tanya, "Diarenya ada darahnya nggak ya, Bu?" Gitu, ya. Nah, kalau misalnya untuk akut, biasanya itu dia sindroma disentri ya, disentri. Jadi bisa amuba atau bisa, Shigella, ya. Jadi amuba atau Shigella.
Ya, kalau kronis ya biasanya infeksi kronis gitu ya, TBC kayak gitu. Oke, jadi tadi ya, jadi sebenarnya kalau misalnya diare paling gampangnya adalah membedakan sekretorik, osmotik, atau inflamatorik gitu. Jadi kalau misalnya diare @causa infeksi pasti ada gejala infeksinya gitu. Jadi ada demamnya, sakit perut gila gila banget gitu ya, sakit perutnya heboh lah pokoknya kalau misalnya inflamatorik, dan juga misalnya biasanya sampai ada darah-darahnya juga di dalam si fesesnya gitu ya kalau misalnya inflamatorik. Kalau misalnya tadi non infeksi gitu ya, non infeksi seperti alergi susu sapi biasanya berarti dia adalah dari diare osmotik ya. Jadi dari gejalanya aja udah lendir yang nggak banyak, darah yang nggak banyak, puasa membaik gitu ya. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya diare yang paling sering itu adalah yang diare osmotik gitu ya. Jadi kadang-kadang pasien suka nanya juga, "Dok, susunya harus ganti atau enggak?" Kayak gitu ya. Itu sebenarnya bukan pertanyaan yang tanpa dasar gitu ya. Tapi emang kalau misalnya emang lagi infeksi virus, rotavirus atau norovirus, dia kan diare osmotik. Jadi kalau misalnya nggak dikasih susu emang biasanya membaik kayak gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya. Bentar. Oke. Bedanya F75, F100 dan apa nih, Resomal ya. Dan kapan perbedaan penggunaannya? Bila terdapat kasus oski diare. Oh, ini beda ya. Oke, kita jawab dulu yang F75, F100 dan Resomal ya. RUTF itu apa ya? Kita jawab dulu yang ini ya. Ini berarti soal nomor 2. Oke, jadi kalau misalnya F75 sama F100 sebenarnya yang membedakan adalah ininya ya. Mana nih? Nih. Ya, jadi yang membedakan itu sebenarnya adalah dia itu seberapa banyak kalorinya gitu ya, antara 750 dalam 1 liter atau 1000 dalam 1 liter. Jadi sebenarnya bedanya itu adalah pada kilokalorinya ya. Jadi membedakannya itu adalah kalorinya. Jadi ingat kalau F75 atau F100 itu adalah nutrisi, itu adalah makanan ya. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya itu adalah makanan ya. Kalau Resomal itu adalah sebenarnya pengganti cairan ya. Pengganti cairan khusus pada gizi buruk kita pakainya Resomal ya. Jadi nah di sini kalau yang F75 dan F100 itu sebenarnya adalah ini makanan, pemberian makanan untuk stabilisasi dan transisi. Bedanya kalau F75 berarti 75 kilokalori dalam 100 cc, kalau F100 berarti 100 kilokalori dalam 100 cc gitu ya. Kalau Resomal sebenarnya itu adalah di sini, di dehidrasi di sini. Ya, jadi kita ingin menggantikan cairannya ya. Itu adalah dengan Resomal gitu ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan gizi buruk akan datang ke kita dengan dehidrasi ya. Jadi biasanya kalau dehidrasi itu kita bedain nih apakah pasiennya conscious. Kalau misalnya pasiennya conscious atau sadar, berarti kita masih bisa nih ya berikan minum gitu ya, berikan air minum itu adalah dengan Resomal. Nanti Resomalnya bakal diselang-seling sama F75 kalau kalian ingat-ingat ya. Jadi kalau pasiennya conscious masih bisa minum, masih kita bisa berikan si Resomal gitu ya sebagai ganti hidrasinya. Tapi kalau misalnya pasiennya itu unconscious, berarti pakainya udah IV gitu. Kalau conscious kita pakai Resomal. Ya. Kalau misalnya pasiennya shock, ya udah total laksana shock ya, lebih banyak lagi dikasihnya IV-nya. IV juga sama. Jadi bedanya kayak gitu. RUTF aku belum pernah dengar ya, apa ya? Mungkin boleh di-elaborate ya RUTF itu apa? Oke, semoga ini menjawab pertanyaan yang pertama ya. Oke, kalau OSCI diare tanpa dehidrasi, oh berapa oralit yang diresepkannya dok? Dan bagaimana cara penulisannya? Oke, mana ya tadi dehidrasi? Nah ini ya. Oke, kalau untuk pemberian oralit berapa yang diresepkan sebenarnya kalau jumlahnya itu terserah kalian gitu ya. Jadi biasa ya kalau tulis resep jadi oralit gitu ya, sachet biasanya ya. NO berapa, nomor berapa gitu ya. Kalian terserah mau kasih 5, mau kasih 4 kayak gitu. Ya kalau di OSCI biasanya aku kasihnya 10 gitu ya, banyakan. Nah, biasanya
ya udah berapa DD berapa gitu ya. Misalnya, anaknya saya hari ini diare 3 kali sehari, ya udah 3 DD, 1 PRN, diare, tutup. Ya, nanti banyakan cara ininya itu adalah dari cuap-cuapnya kamu, jadi dari, edukasinya gitu ya. Jadi kalau anaknya kurang dari 1 tahun, ya, jadi anaknya kurang dari 1 tahun, nanti kamu bilangnya adalah, "Ibu, 1 saset Oralit ditambahkan dengan 200 cc, air matang," ya, jadi 200 cc air matang, biasanya kita bilangnya, "1 gelas belimbing, Bu," atau enggak 1 gelas Aqua, Bu, gitu ya. Jadi 1 saset Oralit ditambahkan dengan 200 cc air matang, diminumin ya. Kalau misalnya anaknya kurang dari 1 tahun, berarti minumnya setengah gelas aja, Bu. Kalau anaknya lebih dari sama dengan 1 tahun, berarti minumnya 1 gelas. Tiap kali diare, gitu, ya. Oke. Jadi tadi kalau misalnya mau resepin berapa, ya udah tergantung dia berapa kali diare gitu ya, dari anamnesis biasanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan antibiotik tanpa pemeriksaan kultur bagaimana ya? Apakah boleh memberikan amoksisilin? Ya. Jadi biasanya kalau untuk anak dengan ini dengan diare ya kayaknya ya. Jadi untuk anak dengan diare biasanya yang apa ya, diindikasikan antibiotik itu adalah cuman jarang banget ya, karena diare itu biasanya itu adalah karena virus ya tadi, rotavirus atau norovirus. Nah, tadi kalau kapan kita bilang dia tuh kemungkinan butuh antibiotik di saat dia itu adalah inflamatori atau enggak infeksius ya. Tadi inflamatori aku juga lupa, kalau kronis itu selain bisa karena infeksi, ada juga bisa karena mungkin kita udah pernah tahu ya kalau di dewasa ada ulcerative colitis, Crohn's disease itu juga bikin chronic inflammatory ya. Nah, kapan kita gunakan antibiotik itu sebenarnya biasanya kalau ada disentri atau kolera ya, sindroma disentri atau kolera. Disentri kan bisa yang Shigella atau bisa karena E. coli kalau kita ingat ya dulu ada EHEC, EYEK kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya kita udah langsung berikan antibiotik gitu ya. Nah, lini pertamanya itu buat yang si EHEC, EYEK kayak gitu, biasanya kita pakainya itu adalah si Clotrimazole ya, jadi TMP SMX ya. Jadi 2 kali 4 miligram per kilogram berat badan. Ya, cuman kalau misalnya dia itu dari apa ya namanya, misalnya dari soalnya udah ketahuan nih, oh iya dia itu dari analisa fesesnya ada misalnya ada Shigella dysentery gitu ya. Ya udah berarti langsung sesuai dengan DOC-nya ya. Jadi bisa kalau misalnya anaknya ternyata udah agak besar bisa kasih ciprofloxacin atau bisa kasih azithromycin gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata amuba ya pakai metronidazole. Kalau kolera bisa pakai tetracycline terutama kalau udah anaknya lebih dari 8 tahun gitu ya, atau pakai erythromycin dan azithromycin. Jadi sesuai dengan drug of choice-nya. Kalau tivoid biasanya pakai drug of choice-nya adalah chloramphenicol gitu. Oke, semoga bisa membantu ya yang tadi. Kalau amoksisilin biasanya jarang sih buat diare ya. Biasanya amoksisilin itu kita pakainya adalah buat pneumonia pneumonia ringan gitu ya, yang masih bisa rawat jalan. Biasanya kayak gitu. Oke. Oke, tentang penanganan ikterik. Oke, penanganan ikterik emang masih agak ambigu ya. Jadi gini, mana ya? Mana tadi? Oke. Nah, si ikterik ini, ya, sebenarnya itu kalau pasiennya ikterik, dia itu akan terapi sinar dulu, ya. Itu kan maksudnya kayaknya plasmafaresis ya maksudnya ya? Gitu. Jadi biasanya itu pertama-tama itu adalah pasti terapi sinar dulu, gitu ya. Terapi sinar. Nah, kapan dia terapi sinar itu saat nah ini, ya, jadi mungkin di sini. Nah, kita lihat nih, jadi nanti kita kan, bisa lihat Kramer. Nah, Kramer itu kan dari klinis ya, tapi secara, objektif ya, secara objektif kita akan cek lab dong ya. Cek lab, nanti kita lihat nih serum bilirubinnya itu berapa, ya. Misalnya bayi kita itu adalah bayi dengan low risk, misalnya dia aterem, terus dia
baik-baik saja gitu ya. Tapi misalnya dia ada, misalnya ABO incompatibility atau apa gitu ya, yang bikin dia itu misalnya, bilirubinnya itu tinggi banget gitu ya. Misalnya pas kita cek dia itu bilirubinnya 15 berarti ada di sini. Ya misalnya kita pakai si infant, at lower risk ini, dengan misalnya dia, lahirnya baru 24 jam, tapi dia udah kuning banget gitu ya. Ternyata pas kita cek, oh serum bilirubinnya ternyata 15 miligram per desiliter ya pada 24 jam pertama. Waduh, berarti ini udah di atas daripada garis bahaya ya, gitu. Jadi ini tuh kayak garis bahaya gitu. Nah, di saat dia udah lebih atas dibandingkan garis bahaya, berarti udah merupakan indikasi untuk terapi sinar, gitu. Terapi tukar biasanya lebih jarang sih kita gunakan. Biasanya kalau misalnya udah parah banget gitu ya, itu baru terapi, tukar gitu ya. Tapi jujur aja aku sih selama aku, apa namanya, anak juga jarang banget sih terapi tukar gitu. Biasanya akan dicoba sinar dulu, gitu. Ya, jadi sesuai sama si, mmm, apa namanya, garis bahayanya ya. Makanya sebenarnya kalau UKM PPD jarang ditanyain gitu ya, karena kita nggak mungkin hafalin kan ya grafik ini, kayak gitu. Ya, terapi tukar biasanya agak lebih jarang sih dipakainya, kayak gitu. Bisa kita pakai terapi sinar dan juga sesuai dengan si etiologinya aja gitu ya. Kalau emang cuman breastfeeding jaundice ya berarti tambahin ASI-nya gitu kan, pemantauan. Kalau misalnya, resus atau mungkin tadi ya ABO incompatibility atau resus incompatibility mungkin baru ada, tempatnya buat terapi tukar gitu, ya. Apakah menjawab untuk pertanyaan-pertanyaannya? Oke. Nah, aku ada, apa namanya, feedback form, nanti tolong diisi ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi juga boleh langsung aja di di chat juga ya. Oke, ini ada feedback form, mohon diisi ya buat, apa namanya, untuk evaluasi dari Sito dan juga dari aku juga, gitu. Masih ada pertanyaan nggak, guys? Oke, sip, Kak. Oke, terima kasih ya udah mendengarkan sampai 2 jam, kayak gitu. Oke, masih ada pertanyaan kah? Oke, mungkin udah nggak ada ya, udah malam juga. Kita tutup dulu ya hari ini. Terima kasih banyak, teman-teman, semuanya udah memperhatikan gitu ya. Semoga good luck juga buat nanti ujian exit OSCE atau KMPPD-nya ya. Oke, aku izin undur diri dulu ya guys. Mohon diisi feedback form-nya ya. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya.